Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Presentasi laporan 1 Undikma kelompok 23 di MTS Nurul Ilmi Ranggata. Perkenalkan, nama saya Rudi Ahmad Dhani, NIM 191111033, Fakultas FSTT Prodi PTI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil laporan observasi kami di Madrasah Sanawiyah Nurul Ilmi Ranggata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Bab pertama yaitu visi, misi, dan SOTK sekolah. Visi dan misi sekolah. Adapun visi sekolah yaitu alim, amil, dan kholis. Alim secara bahasa diartikan sebagai orang yang berilmu. Kemudian amil artinya orang yang mengamalkan. Yang kedua kholis, yang ketiga kholis, yang artinya ikhlas. Kita bisa mendapatkan pemahaman dari visi sekolah MTS Nurul Ilmi adalah alim. Jadi siswa-siswi MTS Nurul Ilmi dituntut untuk menjadi orang-orang yang alim, yang berilmu, baik dari lapangan persekolahan, ilmu yang didapatkan dari sekolah formal maupun dari asrama atau pondoknya. Kemudian setelah mereka berilmu, mereka dituntut untuk mengamalkan apa yang menjadi ilmu yang didapatkan. Kemudian setelah mengamalkan, yaitu kholis, niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun misi sekolah, yang pertama mencetak generasi insan khair ummah. Artinya menjadikan mereka-mereka itu sebagai siswa-siswi yang sebaik-baik umat. Jadi siswa-siswi MTS Nurul Ilmi di ruang lingkup visi alim, amil, kholis, mereka bertujuan untuk menjadikan siswa-siswi tersebut menjadi khair ummah atau sebaik-baik umat. Kemudian misi yang kedua adalah mencetak siswa yang kreatif dan inovatif. Selain menjadi khair ummah, mereka dituntut untuk menjadi siswa-siswi yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, mendidik siswa untuk memahami Islam dengan benar. Jadi melalui boarding schoolnya, mereka dituntut untuk mempunyai pemahaman Islam yang benar. Kemudian yang terakhir adalah mendidik siswa yang berdaya saing tinggi. Jadi selain dari ruang lingkup boarding school atau dari visi misi sekolah, siswa-siswi juga dituntut untuk mempunyai daya saing tinggi, mempunyai daya saing tinggi untuk kedepannya. Kemudian adapun SOTK sekolah. Yang pertama, tugas masing-masing komponen. Kepala sekolah adalah pemimpin utama dalam struktur organisasi sekolah. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di sekolah. Bekerja di bidang manajemen yang berperan sebagai leader, edukator, manajer, inovator, dan motivator. Kemudian yang kedua, wakil kepala sekolah. Adapun wakil kepala sekolah, madrasah bertugas dalam membantu bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam urusan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, menyusun perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan lainnya. Kemudian adapun yang ketiga, bagian kurikulum, bertugas untuk menyusun kalender pendidikan, jadwal pembelajaran, silabus seluruh mata pelajaran, SK pembagian tugas belajar mengajar, dan lainnya. Kemudian selanjutnya tata usaha. Adapun tata usaha bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana, evaluasi program anggaran serta laporan, mengelola urusan kepegawaian, menyusun peraturan, pelaksanaan urusan keuangan, pelayanan informasi, dan lain sebagainya.
Kemudian operator bertugas mengirim file atau berkas sekolah untuk menyampaikan kepada atasan. Selanjutnya, adapun wali kelas bertugas sebagai pengatur dalam pengelolaan kelas, baik dalam pelanggaran administrasi kelas, pengisian daftar kumpulan nilai, pembuatan catatan tentang siswa, pengisian catatan buku laporan, penilaian hasil belajar, dan pembagian buku laporan hasil belajar. Adapun yang terakhir yaitu guru bertugas untuk bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar atau istilahnya disebut sebagai KBM yang ada di sekolah. Itu isi daripada bab 1. Kemudian lanjut ke bab 2. Adapun bab 2 judulnya adalah kultur sekolah. Adapun kultur sekolah yang pertama, pembiasaan 3S, senyum, salam, dan sapa. Jadi ini adalah kultur sekolah yang sangat mendasar yang sudah ditanami sejak awal oleh para guru MTS Nurul Ilmi kepada siswa-siswinya di sana. Kemudian adapun mengenai memiliki atau tidaknya prestasi akademik dan bagaimana strategi mereka, MTS Nurul Ilmi saat ini masih sedang berjuang atau bisa dikatakan masih berjuang atau belum punya prestasi akademik, akan tetapi mereka juga istilahnya tetap berjuang untuk mendapatkan prestasi akademik di bidangnya dengan cara memberikan les tambahan atau waktu tambahan belajar selain daripada waktu belajar formal. Kemudian adapun memiliki prestasi non akademik dan bagaimana strategi mereka, non akademik insya Allah sudah ada, seperti pencapaian hafalan Al-Quran yang sudah bisa dikatakan tinggi, beberapa juz. Strategi mereka adalah membuat istilahnya target-target tertentu sehingga mereka dapat mencapainya. Kemudian selanjutnya deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Adapun seragam sekolah yang digunakan pada hari Senin dan Selasa itu menggunakan seragam formal putih biru. Kemudian Rabu Kamis itu menggunakan seragam khas madrasah. Kemudian hari Jumat libur dan hari Sabtu dan Ahad itu menggunakan seragam pramuka. Selanjutnya deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Untuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran itu masih sangat kurang atau belum ada karena keadaan mereka yang sedang fase membangun. Kalau untuk administrasi mereka sudah menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, baik itu untuk komunikasi juga. Kemudian selanjutnya deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Menurut observasi yang kami terima, menurut informasi yang kami terima dari pihak sekolah, hubungan orang tua atau wali siswa-siswi MTS Nurul Ilmi dengan pihak sekolah sudah sangat baik, karena di setiap 1 kali dalam 1 semester itu mengadakan rapat pertemuan antara orang tua wali dengan pihak sekolah. Kemudian selanjutnya deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi. Adapun pelanggaran tentu saja di setiap sekolah pasti ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi. Saya sebutkan saja contohnya di sini. Untuk di MTS Nurul Ilmi, siswa atau siswi sering melanggar untuk keseragaman sekolahnya, dan solusinya adalah berlatar belakang mereka dari siswa-siswi yang ekonominya rata-rata menengah ke bawah, jadi mungkin perlu bantuan untuk pengadaan seragam. Kemudian yang terakhir, deskripsi permasalahan non akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah dan solusinya. Non akademik seperti misalnya pacaran dan bagaimana solusinya.
mereka memberikan solusi, atau para guru di sana memberikan solusi dengan menjaga batasan-batasan dan jarak-jarak antara siswa dan siswi MTS Nurul Ilmi, sehingga tidak memberikan gangguan atau permasalahan non akademik yang nantinya berdampak kepada fokus terhadap pembelajaran. Kemudian bab 3 yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan kokurikuler seperti rekreasi dan kemah. Adapun rekreasi ini dilakukan atau dilaksanakan 1 kali dalam semester. Kemudian kemah itu dilakukan juga 1 kali dalam 1 semester. Akan tetapi kemah ini dibagi menjadi 2, yaitu kemah tarbawiyah atau kemah pramuka. Kemudian kemah yang kedua adalah kemah Quran, yaitu untuk penyetoran hafalan Al-Quran. Kemudian untuk ekstrakurikulernya ada pramuka, kemudian karate, klub olahraga, pembinaan bahasa Inggris dan Arab. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ilmi Ranggabata. Kemudian adapun bab yang keempat adalah aturan dan tata tertib sekolah. Banyak sekali aturan yang dipaparkan di MTS Nurul Ilmi, akan tetapi saya di sini tidak menuliskan. Langsung saja cara sekolah atau madrasah mengimplementasikan aturan sekolah, yakni dengan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau madrasah dan menjadikan seluruh siswa atau siswi menjadi siswa yang berprestasi dan mampu bersaing dengan sekolah lainnya sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh sekolah atau madrasah. Dan tata tertib yang telah ditulis di atas hanya berlaku bagi para siswa maupun siswi saja. Jadi banyak peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan di MTS Nurul Ilmi. Namun di sini di kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan itu semua karena mungkin poinnya terlalu banyak. Kita lanjut saja ke bab yang kelima, yaitu kegiatan seremonial formal. Yang pertama adalah upacara bendera. Jadi setiap hari Senin MTS Nurul Ilmi mengadakan upacara bendera sebagaimana biasanya di setiap sekolah itu melaksanakannya. Kemudian gotong royong. Gotong royong juga selalu dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Kemudian senam pagi. Senam pagi juga dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Kemudian imtak. Imtak ini dikhususkan untuk setiap hari. Jadi sebelum masuk kelas mereka berdoa bersama di depan kelas sebelum memasuki ruang kelas. Jadi berdoa, kemudian tilawah surat pendek, kemudian berdoa lalu masuk kelas. Jadi itu adalah kegiatan seremonial formal yang selalu diadakan oleh MTS Nurul Ilmi Ranggabata. Kemudian bab 6 yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah dan kelas. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan oleh siswa-siswi MTS Nurul Ilmi. Pertama adalah membersihkan lingkungan sekolah dan kelas. Jadi membersihkan setiap hari sebelum masuk kelas, istilahnya jadwal piket pagi sebelum masuk kelas atau sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian berbaris dan menyanyikan lagu dan berselawat atau bertilawah sebelum memasuki kelas. Jadi sebelum masuk kelas berbaris, menyanyikan lagu Mars Nurul Ilmi dan tilawah, kemudian masuk kelas. Kemudian yang ketiga itu berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi sudah di satu rangkap yang berbaris dan menyanyikan lagu dan berselawat. Kemudian yang selanjutnya membiasakan berpakaian rapi. Jadi siswa-siswi MTS Nurul Ilmi dituntut untuk selalu menggunakan atau berpakaian secara rapi, yaitu berseragam, kemudian memakai sepatu, ikat pinggang dan songkok dan lain hal sebagainya.
Kemudian membiasakan datang tepat waktu. Jadi dibiasakan untuk disiplin waktu. Jadi 15 menit sebelum masuk kelas mereka sudah ada di kelas atau sudah berada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya membiasakan berbahasa dengan baik. Jadi standar berbahasa yang dilaksanakan atau diterapkan oleh MTS Nurul Ilmi adalah menggunakan standar bahasa Indonesia, akan tetapi diusahakan untuk istilahnya menggunakan bahasa asing seperti Inggris dan Arab. Kemudian selanjutnya membiasakan rajin membaca. Jadi dimotivasi. Jadi para guru di sana memberikan motivasi agar mereka siswa-siswi rajin membaca. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan bersikap ramah. Ini adalah poin yang sangat penting, bahwa MTS Nurul Ilmi sangatlah menjunjung tinggi tentang akhlak, salah satunya bersikap ramah baik dalam perkataan, perbuatan, baik itu terhadap guru maupun sesama siswa dan siswi MTS Nurul Ilmi. Mungkin itu adalah penjelasan singkat mengenai hasil observasi kami di MTS Nurul Ilmi Ranggagata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.